Uang sekolah tiap tahun naik. Dana pendidikan buat anak siapin sekarang atau nanti ya? Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga luar biasa seperti yang direncanakan. Nah, hari ini Vina kembali ingin berbagi soal perencanaan keuangan. Tak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Juli, di mana ini adalah saat-saatnya anak-anak memasuki tahun ajaran baru. Pastinya orang tua sedang hitung-hitungan, kira-kira berapa nih biaya untuk pendaftaran, lalu seragam baru, uang sekolah, dan biaya lainnya. Nah, gimana caranya supaya para papa mama ataupun calon-calon orang tua baru bisa mempersiapkan dana ini secara bijak agar saat kondisi itu datang, kita sudah tidak kelabakan. Yuk kita bahas bersama. Semua orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik buat buah hatinya. Apalagi soal pendidikan. Pasti kita sebagai orang tua ingin menyekolahkan anak kita setinggi dan sebaik mungkin. Dan kita sadari untuk memberikan semua kebaikan itu, kita membutuhkan dana yang besar. Kapan waktu yang paling tepat untuk mulai mempersiapkan dana tersebut? Mari kita lihat simulasinya. Pak Budi memiliki seorang anak bernama Fani yang masih berusia 1 tahun. Pak Budi berencana untuk membiayai pendidikannya hingga kuliah di dalam negeri. Per tahun 2019, biaya kuliah S1 untuk jurusan ekonomi di perguruan tinggi swasta di Kota Medan berkisar antara 50 hingga 100 juta. Untuk simulasi ini kita ambil saja pertengahannya, yaitu sekitar 80 juta. Biaya pendidikan selalu naik setiap tahun, sehingga tentu kita harus memasukkan inflasi pendidikan pada perhitungan selanjutnya. Agar mudah dipahami, katakanlah inflasi pendidikan hanya 10%. Maka 17 tahun ke depan, saat Fani berusia 18 tahun, dengan inflasi pendidikan 10%, biaya kuliah dari 80 juta sudah naik menjadi 404 juta. Nah, case pertama, jika Pak Budi memutuskan untuk mempersiapkannya dari sekarang, artinya ia memiliki waktu 17 tahun. Katakanlah, untuk menyicil dana kuliah tersebut, Pak Budi mulai menabung di instrumen yang memberikan bunga bersih 10% setiap tahunnya. Dengan begitu, maka Pak Budi hanya perlu menyicil 753.000 saja per bulannya. Sehingga total uang yang harus ditabung selama 17 tahun hanya sekitar 153 juta untuk mendapatkan hasil 404 juta. Case kedua, bagaimana jika Pak Budi memutuskan untuk menunda persiapan dana pendidikan tersebut dan baru mulai menabung saat Fani berusia 5 tahun. Artinya, ia hanya memiliki waktu 13 tahun. Dengan begitu, beban cicilan pun naik menjadi 1,3 juta per bulannya. Sehingga total yang harus ditabung selama 13 tahun menjadi sekitar 202 juta. Dari case yang kedua ini, kita bisa lihat bahwa harga yang harus dibayar oleh Pak Budi akibat menunda persiapan tersebut adalah sekitar 50 juta rupiah. Dan 50 juta bukan nominal yang kecil. So, waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan dana pendidikan anak adalah sedini mungkin. Karena dengan masa waktu yang lebih panjang, kita dapat menyicilnya sedikit demi sedikit. Tetapi, saat kita menundanya, maka waktu untuk mempersiapkan dana pendidikan tersebut juga akan semakin sedikit. Dan akibatnya, beban cicilan untuk dana pendidikan akan semakin besar. Nah, para papa mama bijak dan calon orang tua baru sudah bisa mulai mempersiapkan dana pendidikan dari sekarang. Kira-kira anak Anda ingin disekolahkan di mana? Apakah di dalam negeri ataupun luar negeri? Dan kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk dana pendidikan tersebut? Perhitungkan dari sekarang, rencanakan dari sekarang, dan mulai menabung dari sekarang. Simulasi yang baru saja Vina berikan hanyalah sebuah contoh dan belum tentu dapat merepresentasikan secara menyeluruh kebutuhan dana pendidikan buah hati Anda. Karena perencanaan keuangan setiap keluarga pasti berbeda. Teman-teman bisa juga berkonsultasi dengan financial consultant terpercaya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika teman-teman menyukai video ini, please klik like and share agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat yang sama.
Ingat untuk subscribe di YouTube channel Vina, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan lain seputar asuransi dan perencanaan keuangan, teman-teman boleh leave comment ya. Masa depan terbaik dimulai dari perencanaan terbaik. Thanks for watching.